Shalom. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada minggu pagi ini. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai 3, Ku berbahagia. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah kiranya aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, arahkanlah pandangan kami senantiasa kepadamu. Teguhkanlah kerinduan kami untuk melakukan kehendak-Mu, agar kami hidup, kami menjadi kesukaan bagi-Mu. Oleh Yesus, sebab itu tuntun dan peliharalah kami,
sesuai dengan kehendak-Mu, di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah Minggu Okuli. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Tema kita minggu ini, firman Tuhan itu sempurna, yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Kita membaca secara bergantian. Di ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, memberitakan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah, hendak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang yang habis batu-batu, dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Mari kita sama-sama membacanya ayat 25. Sebab orang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah firman Allah, yang berbahagia ialah
mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan KOR dari Universitas Katolik St. Thomas Petrus, Ilmu Budaya Prodi Psikologi. Kita dengarkan bersama-sama. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 361 ayat 1 sampai 2, di salibmu ku sujud. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 sampai 2. Tuhan pimpin anakku, anakmu. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Hukum Taurat yang ke-5 sampai hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang ke-5, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umur di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum yang ke-6, janganlah engkau membunuh. Hukum yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum yang ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum yang ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, dan akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 3 sampai 4, Yesus segala-galanya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita
bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1, Kusiapkan hatiku Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk ibadah pagi ini bersama seluruh jemaat yang boleh datang untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Roh Kudus bekerja dalam diri kami masing-masing, sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi mengubahkan kami untuk semakin mengasihi Tuhan dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ibu bapak saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita membaca dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Mari kita membaca secara bergantian. Taurat itu sempurna
menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata percaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan dari banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari serang laba. Lagi pula, hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar, janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. GKPI Padang Bulan ini atau PAMEN itu terkenal sampai kemana-mana. Gereja ini terkenal karena apa? Karena letak geografisnya atau karena gedungnya? Saya kira ini bukan soal letak geografis atau gedungnya, tapi gereja ini dikenal banyak orang karena setiap hari Minggu, ibadah pagi dan ibadah siang, dan juga ibadah sore, penuh dengan warga jemaat, khususnya dari kalangan mahasiswa. Semua orang tahu itu. Apapun gerejanya, mereka tahu itu. Jadi kita bersyukur ibu bapak saudara, dan kami sebagai hamba-hamba Tuhan sungguh bangga atas keadaan situasi itu. Kami bangga ketika para mahasiswa senantiasa mencintai firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sebagai kebutuhan mendasar bagi kita. Terima kasih. Kami beri apresiasi yang tinggi kepada seluruh Bapak Ibu Saudara, khususnya para mahasiswa. Nah, hari ini Ibu Bapak Saudara, kita juga diberi kesempatan melihat perjalanan umat manusia ini, terutama kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita mau jujur, sesungguhnya yang terjadi di sekitar kita adalah adanya dekadensi moral etika. Di mana-mana tampak sekali kemerosotan itu. Dan ini melanda seluruh aspek kehidupan kita. Seperti sekarang yang sedang hangat-hangat diributkan, itu yang baru kita lakukan pemilu kemarin. Ada tuduhan kecurangan-kecurangan. Itu satu contoh saja. Nah, kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Nah, firman Tuhan ini mau mempertanyakan sebenarnya kepada kita,
sejauh mana firman Tuhan boleh mengubah kita, boleh mencerahkan kita. Bahkan dari sini timbul satu pertanyaan. Apakah benar ketika kita datang bersekutu di rumah Tuhan karena kebutuhan kita akan firman Tuhan? Di banyak gereja, ibu bapak saudara, ini juga kalau kita mau jujur, banyak bangku-bangku yang kosong. Ini kenapa? Banyak orang yang tidak peduli lagi akan kebenaran firman Tuhan. Saya sebagai pendeta sering juga diundang melayani, memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita yang ada di lapas, lembaga pemasyarakatan. Saya terkejut, kaget. Kenapa? Karena ternyata dari sisi presentasi, ternyata orang Kristen banyak sekali menjadi warga binaan lapas. Saya sering bertanya kepada mereka, "Bapak kok ada di sini?" Dan perbandingan laki-laki perempuan sama saja. Tidak lebih banyak laki-laki dari perempuan menghuni satu lembaga pemasyarakatan itu. Kenapa ibu ada di sini? Kenapa bapak ada di sini? Dengan malu-malu mereka akhirnya mengungkapkan bahwa ada tindakan-tindakan yang tidak baik, kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Kami berdosa amang, kata mereka. Lalu saya respon, memang dosa bapak dan ibu tidak lebih kecil atau tidak lebih besar dari kami. Kami yang tidak ada di sini, saya bilang. Mereka bingung apa maksud pendeta. Saya jelaskan, kesalahan bapak yang terbesar itu adalah ketika kejahatan bapak diketahuan, saya bilang. Banyak kami yang di luar sana juga masuk kategori jahat, cuman tersembunyi, saya bilang. Jadi ada kemungkinan nanti kita tukar tempat, saya bilang. Karena apa yang tersembunyi tidak selalu tersembunyi. Sepandai-pandainya tupai melompat, satu ketika dia akan jatuh. Sepandai-pandainya kita menutupi kekurangan, kelemahan, kejahatan kita, satu ketika akan ketangkap juga. Nah sekarang kenapa bisa terjadi demikian? Ini kembali kepada firman Tuhan. Pemazmur di sini Daud melihat bahwa firman Tuhan itu sempurna. Kalau sempurna itu artinya tanpa cacat, tanpa noda, tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan. Jadi firman Tuhan sebagai kebenaran adalah sempurna. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah Allah yang hadir dalam tulisan. Allah yang hadir dengan tulisan. Maka ketika kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Amin.
Tetapi lihatlah Bapak Ibu, orang ke gereja sekarang jarang bawa Alkitab. Alasannya apa? Oh, di handphone kan sudah ada. Lebih praktis memang membawa kan? Bahkan ada gereja-gereja tertentu atau pendeta tertentu berkhotbah itu tidak lagi membuka Alkitab. Dia membaca nas itu dari iPad-nya atau dari handphonenya. Saya tidak mengatakan apakah itu salah, tapi saya mau melihat dari sisi etikanya. Kurang etis saya kira kalau kita beribadah tidak membawa Alkitab. Karena kehadiran kita di rumah Tuhan sebenarnya ingin bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Nah, betapa pentingnya firman Tuhan ini bagi kehidupan kita sepanjang hidup kita. Karena ibu bapak saudara, tidak ada satu orang pun yang berani mengaku bahwa dia telah tamat dengan firman Tuhan. Tidak ada, pendeta sekalipun. Karena Alkitab ini atau firman Tuhan ini adalah jawaban untuk setiap keadaan, situasi, dan waktu. Apapun pertanyaan kita dalam hidup ini, jawabannya ada di sini. Karena Tuhan itu maha tahu, maha kuasa. Hanya Dia satu-satunya yang bisa menjawab persoalan kita. Adakah manusia ini yang tidak menghadapi persoalan? Tak satu pun manusia saya kira bebas dari persoalan, pergumulan. Karena memang kehidupan kita sudah disetting sedemikian rupa oleh Tuhan untuk berhadapan dengan dunia yang penuh dengan persoalan, masalah, dan pergumulan ini. Kenapa harus demikian? Bukankah Tuhan sebenarnya bisa menciptakan kita supaya hidup kita enak-enak saja? Tapi biasanya manusia ini ketika dia senang, dia lupa siapa dia. Ketika manusia senang, segalanya tersedia, dia lupa siapa dirinya. Maka sebenarnya Tuhan tidak pernah membebaskan kita dari berbagai pertanyaan, persoalan kehidupan. Supaya apa? Supaya kita tetap butuh Tuhan di sepanjang hidup kita. Jadi memang Tuhan itu kita butuhkan. Maka pemazmur di sini Daud mengatakan, firman Tuhan itu sempurna. Di sini dikatakan ibu bapak saudara, Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat itu apa? Taurat itu adalah juga firman Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani, Taurat itu disebut Torah. Torah itu artinya apa? Memang selain hukum, Torah itu juga dipahami sebagai penunjuk jalan. Penunjuk jalan. Bayangkan ibu bapak saudara, kita yang sedang ada di dunia ini sebenarnya sedang berjalan. Dan di dunia ini penuh dengan jalan yang berliku-liku. Dunia ini adalah satu belantara yang sangat luas. Jika kita hanya mengandalkan ingatan kita, kekuatan diri kita, dipastikan ibu bapak saudara, kita akan tersesat. Itu udah pasti. Maka disinilah artinya kehadiran firman Tuhan. Dia penunjuk jalan. Ibarat kompas lah ya, kompas. Kalau ada kompas memang kita bisa mengetahui kemana kita harus melangkah sehingga tidak tersesat. Bahkan
Saya pernah, Ibu Bapak Saudara, berkendara pertama kali dari Pulau Jawa sana ke Medan ini. Jadi menyetir sendirilah istilahnya. Satu-satunya pertama kali saya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena di setiap persimpangan di jalan itu saya bisa membaca penunjuk arah. Misalnya di satu persimpangan di situ ada satu papan penunjuk arah. Dia berbentuk panah. Di situ ditulis misalnya Jambi. Saya ikuti itu, arahan itu. Pokoknya setiap penunjuk arah itu saya ikuti, karena waktu itu belum ada map Google seperti sekarang. Hasilnya apa, Ibu Bapak? Ketika saya turut dengan penunjuk arah ini, saya bisa tiba dengan selamat, tepat waktu sampai di Medan ini. Itu baru Jakarta Medan. Perjalanan hidup kita tidak sesederhana itu, Ibu Bapak. Tidak sesederhana itu. Kita lebih membutuhkan lagi penunjuk kehidupan, penunjuk jalan yang lebih pasti, lebih menjamin, yaitu firman Tuhan. Daud mengatakan firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi banyak orang, Ibu Bapak Saudara, sekarang kehilangan hikmat. Dia tidak mengandalkan hikmat Tuhan, tapi mengandalkan hikmat dunia atau hikmat manusia. Hikmat manusia itu kecenderungannya adalah menyesatkan, merugikan, merusak. Tetapi hikmat Tuhan itu selalu bersifat konstruktif, membangun, membawa kepada kebaikan. Nah, jika kita sudah paham bahwa ada perbedaan besar antara hikmat Tuhan dengan hikmat manusia, maka mana yang harus kita pilih? Tentu lewat firman ini seperti Daud. Dia memilih hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan itu bisa kita temukan di dalam firman-Nya. Masih adakah keluarga Kristen yang tidak memiliki Alkitab? Apakah pertanyaan itu masih relevan sekarang? Saya bisa menjawab, Ibu Bapak Saudara, masih ada. Maka kita boleh bersyukur, Ibu Bapak Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia itu terus gencar menerjemahkan Alkitab ini ke berbagai bahasa untuk menjangkau Nusantara ini. Maka satu gereja kita, di gereja yang saya layani, itu setiap tahun menyumbang ke Lembaga Alkitab Indonesia. Setiap tahun. Puluhan juta, Ibu Bapak Saudara. Untuk mendukung penerjemahan Alkitab ini. Supaya Alkitab memasuki setiap pelosok, setiap desa, setiap sudut di Nusantara ini. Sehingga mereka pun bisa berhadapan dengan Tuhan, berkenalan dengan Tuhan. Karena Tuhan itulah satu-satunya sumber keselamatan kita, sumber kehidupan kita. Maka dikatakan di sini, takut akan Tuhan, suci, tetap untuk selamanya. Tetap untuk selamanya. Berarti selama kita hidup. Selama kita hidup, kita butuh firman Tuhan.
Jangan ada yang merasa bahwa dia sudah memahami firman Tuhan ini. Bahkan saya selalu kritik orang-orang yang berani mengatakan bahwa dia sudah menguasai firman Tuhan. Siapa bilang manusia bisa menguasai firman Tuhan? Jangan bangga Bapak Ibu Saudara mengatakan itu. Karena itu salah besar. Saya sebagai pendeta tidak berani mengatakan saya menguasai firman Tuhan. Di mana kesalahannya? Tuhan tidak menginginkan itu. Yang Tuhan inginkan adalah firman-Nya yang menguasai kita. Bukan kita yang menguasai firman-Nya. Yang terjadi selama ini adalah manusianya yang menguasai firman. Maka ada ketika pendeta khotbah, ada suara mengatakan, panjang kali khotbahnya. Kenapa? Karena dia merasa sudah menguasai firman. Maka ibu bapak saudara, terjadinya dekadensi etika moral di tengah-tengah kehidupan ini, itu karena apa? Karena merasa dia sudah menguasai firman Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang berkuasa. Disinilah kelemahannya. Maka Daud, ibu bapak saudara, sebagai seorang percaya, dia selalu berserah kepada Tuhan. Kalau kita bertanya, apakah Daud ini orang sukses? Wah, sukses besar. Dari gembala domba menjadi raja. Kenapa bisa? Karena Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Jadi mari kita pedomani ibu bapak saudara, sejauh memang selagi firman Tuhan itu yang berkuasa atas hidup kita, akan hadir Daud-Daud yang lain. Mereka-mereka yang akan sukses berhasil dalam kehidupan ini. Tapi jangan pernah mengatakan ketika memang firman Tuhan sudah menguasai kita, maka kita bebas dari persoalan masalah. Enggak. Enggak ada manusia bebas dari persoalan. Bahkan Tuhan itu pun mengizinkan berbagai pergumulan itu ada dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tetap rendah hati. Biasanya manusia ini ketika dia melakukan sesuatu dengan mudah, kecenderungannya adalah sombong, tidak menghargai yang lain. Kalau ada ungkapan mengatakan rumahku adalah istanaku, apakah ungkapan ini berlaku untuk rumah-rumah mewah yang berharga 2M, 3M? Gubuk sekalipun, itu adalah istanaku. Karena apa? Karena memang hadirnya gubuk ini adalah hasil keringat sendiri. Jadi sangat menghargai. Jadi jangan bangga, apalagi kita misalnya mewarisi banyak hal dari orang tua kita. Enggak salah memang, tapi jangan banggalah. Karena itu bukan hasil keringat kita. Nah, artinya bapak saudara,
dalam firman Tuhan juga kita bisa menemukan bahwa Tuhan mengizinkan banyak masalah, pergumulan dalam hidup ini supaya kita tetap rendah hati, supaya kita tetap kerja keras. Disinilah kesempurnaan firman Tuhan berlaku sepanjang masa. Berlaku sepanjang masa. Selanjutnya ibu bapak saudara, Daud berani menggambarkan bahwa firman Tuhan, Taurat Tuhan itu lebih indah daripada emas, bahkan lebih banyak dari emas tua, lebih manis daripada madu. Berarti jika demikian, kenapa kita cenderung hanya mengejar hal-hal duniawi ini? Orang yang cenderung mengejar hal-hal duniawi ini, misalnya materi, kekayaan, itu ibarat orang yang minum air garam, air laut. Semakin diminum, semakin haus, gak ada puasnya. Tapi firman Tuhan ketika kita cerna, dikatakan tadi, firman Tuhan itu menyukakan hati, meneduhkan hati. Apalagi kita misalnya punya kebencian kepada orang, ada kemarahan tersembunyi di dalam hati ini. Sebenarnya itu adalah akar pahit. Selama itu enggak dibuang, maka ini menjadi akar pahit yang merusak kehidupan. Maka Alkitab melarang jangan dendam, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi ampunilah, karena di dalam pengampunan itulah ada keteduhan, ada kedamaian, ada ketenangan. Maka firman Tuhan itu enggak sembarangan ibu bapak saudara. Firman Tuhan itu adalah hal yang menyempurnakan hidup kita. Jadi jangan pernah main-main dengan firman Tuhan. Dari mana kita tahu yang baik dan yang jahat? Ibu bapak saudara, dari mana? Coba. Hanya dari Alkitab ini. Dari mana kita tahu berdosa? Dari Alkitab ini. Dari mana kita tahu bahwa kita salah orang angkuh atau sombong? Dari Alkitab ini. Bahkan saya pernah ibu bapak saudara bertanya kepada seseorang yang memang luar biasa suksesnya. Dia konglomerat Kristen. Dia orang Kristen, orang percaya. Saya bertanya begini, kesuksesan Bapak ini apakah mudah diperoleh? Wah, saya jatuh bangun dulu Pak Pendeta. Jatuh bangun. Itu enggak sekali dua kali Pak. Berkali-kali. Tapi setiap kali saya jatuh, di situ saya minta tolong sama Tuhan, saya diangkatnya. Nah, ternyata kesimpulan dari Bapak ini, ketika dia menyerahkan semua persoalan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan jawaban untuk dia. Menjadi mahasiswa, adakah persoalan? Wah, banyak. Saya dulu mahasiswa juga, jadi tahu seperti apa menjadi mahasiswa. Lalu bagaimana kita menyikapi itu? Berdoa, berserah kepada Tuhan. Baca firman-Nya. Ibu bapak saudara,
Sudah adakah di antara kita yang sudah membaca ini dari awal sampai akhir selesai? Ada? Apakah sudah ada di antara kita? Kita kan udah berusia misalnya, ada yang 30, 50, ada yang 20. Tapi kenapa buku novel sudah berjilid-jilid kita selesaikan? Nah ini, jadi sebenarnya ketika kita mau tidur sebenarnya, kita baca satu pasal. Tiap malam, satu pasal saja. Ini kan bisa kita hitung berapa pasal. Bisa. Jadi kita tahu perjalanan Alkitab ini, bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan menciptakan atau membentuk seseorang menjadi yang seturut dengan kehendaknya. Kita tahu. Karena di sini juga kita temukan banyak persoalan, Bapak Ibu. Tetapi di dalam persoalan itu juga Tuhan memberi jawaban. Nah, semua itu bisa kita tahu kalau kita memang mau memberi waktu, memberi diri untuk membacanya. Maka akan sempurnalah nanti pengenalan kita akan firman Tuhan itu. Tapi ketika kita mengabaikan ini, Ibu Bapak Saudara, ya gimana lagi? Disitulah kelemahannya Ibu Bapak Saudara. Tapi mereka yang selalu memberi diri untuk Alkitab ini, dia akan menemukan kesempurnaan. Bagaimana Tuhan berkarya di sepanjang hidupnya. Bahkan Daud juga mengatakan di sini, lindungi hambamu juga dari orang-orang yang kurang ajar. Ya memang banyak di sekitar kita orang-orang yang kurang ajar, apalagi zaman sekarang. Jika kita bukan firman yang menguasai kita, kita pasti akan jatuh juga dalam godaan itu. Nah, Ibu Bapak Saudara, inilah firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita. Jangan sekali-kali mengabaikan firman Tuhan. Firman itulah jawaban untuk semua pertanyaan, semua persoalan pergumulan kehidupan kita. Jika kita berpedoman kepada Alkitab ini, kepada firman Tuhan ini, maka jalan kita yang berliku itu atau yang naik turun itu, pada akhirnya Tuhan akan hantarkan kita tiba kepada tujuan kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu itu adalah satu kesempurnaan bagi kami. Maka sebagai tuntunan kehidupan, tolong kami ya Tuhan untuk tetap dikuatkan. Karena kami lemah, kami butuh Roh Kudus menopang kami untuk tetap berpedoman kepada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terberkatilah setiap orang yang datang memohon kepadamu. Tuntun kehidupan mereka. Kami tahu begitu banyak persoalan masalah di dalam kehidupan ini. Kami sebagai orang tua, kami sebagai anak, kami sebagai pekerja, kami sebagai mahasiswa, atau sebagai apapun kami. Firman-Mu mengingatkan kami semua untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman, memberi diri untuk firman, dan membawa firman-Mu itu di sepanjang kehidupan kami. Terberkati seluruh mahasiswa, saudara-saudara kami yang selalu bermohon kepadamu. Berkati orang tua mereka, berkati keluarga mereka, berkati setiap jemaat yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Apapun warna perjalanan hidup ke depan, itu semua tidak akan pernah menakut-nakuti kami. Karena kami tahu Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Siapapun yang bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menopang, menuntun, dan memberkatinya. Di atas permohonan ini ya Bapa, ampuni kami akan segala dosa kami. Dan doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin.
Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 388. Firman Tuhan mengantar kita memberi persembahan, Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Kita berikan persembahan kita.
berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.